Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kamal Provinsi Riau Indonesia bersama Bapak Kabid Podap, Bapak Haryanto SKF. Oke, kita tanyakan tentang upaya Dinas Kesehatan Kampar untuk mencegah jangan sampai meluasnya perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang sering kita bilang demam berdarah dengung. Apakah semakin baik pelayanannya, penanganannya di Kampar atau semakin tidak baik? Tentunya semua ini tidak terlepas dari upaya Kabid Podap dan juga kesehatan Kampar untuk menangani hal ini. Gimana nih Bang untuk penanganan demam berdarah dengung ini Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kasus DBD ya, DBD untuk tahun 2024 itu kita terjadi sebanyak 256 kasus dengan 2 angka kematian. Nah, jadi yang 2 kematian itu berada di air tiris. Jadi kematian itu disebabkan terlambatnya tertolong. Jadi ada tren dari tahun sebelumnya ini untuk tahun 2024 ada penurunan angka kasusnya. Tetapi untuk tahun 2025 ini sampai dengan bulan Maret ya, kita sudah terjadi 128 kasus dengan 3 kematian. Nah, ini kalau dari statistik tentunya terjadi peningkatan, baru di awal tahun kita sudah 3 kematian. Nah, jadi adapun kasus kematian itu adalah di wilayah Bangkinang, di Pulau Gadang dan Tapung. Jadi masalah ini tidak hanya bisa selesai dengan dinas kesehatan, tapi juga kepada peran serta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama untuk tempat-tempat perindukan nyamuk. Nah, biasanya karena tidak nyamuk ini Aedes aegypti ini nyamuknya agak elit sedikit ya, agak elit, tidak mau berkembang biak pada wadah atau tempat yang kotor atau yang bersinggungan sama tanah. Nah, tapi pada tempat yang ada penampungan tidak bersinggungan dengan tanah atau dengan air bersih. Nah, dan juga untuk di rumah-rumah kurangi gantung-gantungan pakaian dikurangi, dan juga upayakan sinar matahari masuk. Nah, jadi saya berharap dengan adanya peningkatan kasus dan tingginya curah hujan, mari sama-sama menjaga kebersihan dengan melakukan gerakan PPSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk, dan juga kita tingkatkan lagi dengan gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik. Nah, jadi insya Allah kalau satu rumah sudah ada satu juru pemantau jentik, insya Allah tidak terjadi perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini. Nah ini Bang, ini bentar maaf Bang. Ini kan kalau kita lihat kayak di lapangan ya, ini kan nyata ya, nyatanya masyarakat banyak yang nggak ngerti masalah DBD ini atau tak peduli sehingga mereka anggap ini biasa-biasa aja gitu. Itu gimana Bang? Apa memang saya rasa dinas sudah tetap melakukan sosialisasi gitu. Mungkin evaluasinya di mana Bang untuk itu? Oke, jadi begini, kasus meninggal ini mungkin disebabkan oleh terlambatnya penanganan. Terkadang masyarakat terjadinya demam ini dilakukan dengan minum obat seperti biasa saja. Nah, ini kepada masyarakat kami himbau, apabila ada gejala demam tinggi yang mendadak, biasanya suhunya sampai 39 sampai 40 derajat. Itu kira-kira 2 sampai 7 hari, tolong segera dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, kita lakukan pemeriksaan screening dengan pemeriksaan dengan NS1 biar cepat. Jadi tidak terlambat lagi, kita tangani sedini mungkin. Nah, jadi kalau kita sudah tahu DBD, kita pengobatannya pun sudah jelas. Jadi pada masyarakat jangan ragu ke puskesmas, karena puskesmas kita insya Allah pelayanan untuk masyarakat sudah gratis. Ya jadi Bang gini Bang, untuk ya kan masyarakat tak lepas dari desa gitu, dari RT RW lah gitu. Ini kita koordinasi apa Bang, kerjasama dengan desa gimana Bang? Ya, terkait desa, alhamdulillah sebenarnya
peran serta desa, peran serta masyarakat di Kabupaten Kampar ini sudah sangat tinggi ya, tapi tidak di semua desa. Nah, ada contoh beberapa desa, ada kasus DBD satu fokus. Biasanya kalau kami poggingnya satu fokus. Satu fokus radius 100 sampai 200. Nah, kadang yang lingkungan di sana karena sedang musim hujan banyak nyamuk minta fogging secara keseluruhan. Nah, disinilah peran desa kadang memfasilitasi untuk melakukan fogging dengan swadaya masyarakat. Tapi dalam fogging ini tetap kita pendampingan dan juga pada waktu fogging. Oh ya, berarti kalau sekampar nih dinas kesehatan mungkin nggak akan sanggup bang ya untuk dia, karena jumlah tenaga kita terbatas. Ya. Jadi kan dengan ikutnya pemerintah desa tentu mempermudah ya bang ya. Ya, jadi ini seperti kita sampaikan tadi, sesuai dengan teori Hendrik Elbum bahwa derajat kesehatan di masyarakat ini dipengaruhi 70% oleh pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kita harapkan peran serta masyarakatnya dan juga kesadaran masyarakatnya, dan jadikan bahwa kesehatan ini adalah kebutuhan. Karena sebaik apapun program yang sudah dibuat oleh pemerintah itu tidak akan bisa berjalan tanpa partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga untuk tahun 2025 ini terkait efisiensi ya, mungkin dengan adanya gotong royong mungkin ini bisa lebih untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan juga untuk kedepannya kasus DBD ini dapat ditekan. Kalau begini bang, kalau kayak dinas lainnya, kayak pertanian, kayak ketahanan pangan, dana desa gitu ya, semuanya kan diadakan pelatihan sebelum diberikan dana gitu. Ini tadi yang bang bilang ada untuk Jumantik, juru pemantau jentik, ada per rumah tangga. Nah, sementara kita lihat di lapangan ini masih banyak yang belum ada gitu. Bahkan nggak ngerti pun orang tuh. Kalau kita bilang ada pemantau jentik, orang itu ketawa-ketawa aja tuh, ada ketawa-tawa gitu. Untuk makan ikan katanya gitu kan. Nah, jadi ini gimana bang? Istilahnya sosialisasi terhadap Jumantik ini biar ada tiap rumah. Itu gimana? Ya, jadi itu namanya GIRIJ, gerakan satu rumah satu Jumantik, G1 R1J. Nah, jadi ini suatu gerakan sebenarnya ini tidak kader ya, tapi kepanjang tanganan dari petugas kesehatan, karena tidak semua bisa kita cover satu persatu. Nah, disinilah perlu juga untuk pemberdayaan masyarakatnya. Jadi intinya bahwa satu rumah itu harus menjaga kebersihan. Misalnya di rumah saya, ya kita harus bersih-bersih lingkungan rumah. Jangan sampai di rumah kita ada tempat perindukan nyamuk. Dan ini melalui puskesmas yang jumlahnya 31 UPT puskesmas di Kabupaten Kampar, itu sudah kita lakukan sosialisasi terkait gerakan satu rumah satu Jumantik kepada tenaga surveillance yang berada di puskesmas. Kalau begini bang, ini kan saya pernah lihat ya, itu ada pengusaha apa ya gini, kayak kaleng-kaleng gitu. Jadi di dalam kaleng tuh dia yang agak terbuang dibiarin aja, banyak itu air penuh, banyak jentik-jentik. Itu kalau ditegur dia nggak mau buang, bisa nggak dikenakan dia kayak sanksi gitu bang? Ya, sebenarnya makanya kita harap tadi itu ada gerakan satu rumah satu Jumantik tadi, yaitu tadi dengan gerakan 3M tadi, menutup tempat-tempat penampungan air seperti tandon. Nah, itu kita tutup supaya nyamuk tidak bisa berkembang biak di situ. Menguras itu misalnya ada tempat makan burung, tempat minum burung kita kuras, ada tempat-tempat penampungan air yang kemungkinan terbuka, bak di kamar mandi kan tidak bisa kita tutup kan, nah selalu terbuka ya, dikuraslah seminggu sekali. Dan juga menimbun. Nah, menimbun tadi itulah kadang di beberapa daerah yang berbatasan dengan kota-kota itu banyak pemulung itu, penampungan barang bekas. Iya. Nah, di situ terkadang ada penampungan. Nah, disitulah kalau
dianggap itu satu rumah, berarti dia sudah harus melakukan gerakan satu rumah satu Jumante. Dan kami harapkan peran serta dari pemerintah desa untuk sering membuat himbauan kepada masyarakat yang memang ada penampungan air supaya dibersihkan. Kalau ada botol-botol kecil ditimbun. Mungkin itu ya, Pak. Kalau untuk tahun ini Bang, sampai Maret nih jumlah yang terkena DBD berapa Bang? Kalau untuk tahun 2025 itu sudah 128 kasus DBD di seluruh Kabupaten Kampar. Dari Januari kemarin ya? Iya, dari Januari. Memang sudah hampir dari 250 sampai 50%-nya terjadi di awal tahun. Iya, dari tahun 2024 ya. Mungkin ini karena tingginya curah hujan. Iya. Berarti sangat harus waspada ya Bang ya? Iya, harus waspada. Dengan curah hujannya. Ya, ada misalnya wacana dari Bapak Haryanto SKM, semoga Dinas Kesehatan Kampar dan juga masyarakat dan juga kepala desa, masyarakat pimpinan di desa dapat semakin meningkatkan Jumanti di tiap rumah sehingga semakin jauh menurun DBD di Kabupaten Kampar ini sehingga sampai ke tingkat paling bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.